delapan golongan itu syaratnya sebenarnya orang Islam. Orang fakir orang Islam, miskin orang Islam, nang tahutang orang Islam, begitu nang budak nang anak bebas orang Islam, ibnu sabil orang Islam, bisa bilang pokoknya Islam berataan buat mereka dapat. Begitu juga dengan daging korban. Gitu. Cuma sekarang boleh sekarang. Masalah kulit Iya, boleh. kulit ini kebiasaan, ada hukum mengatakan dibagi. Iya. Ada juga yang panitia sebagian daripada ribet tidak dimakan sebagai pengorban, jadi baik dijual. Iya. Ya itu kita larikan ke mana? Iya. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Ya Rasulullah, barang siapa yang menjual kulit daging korban, daging hewan korban, maka tidak sah korbannya. Karena ketika kita berniat berkorban, mulai ujung rambut sapi tadi sampai ujung batis itu dibayarkan meratakan, jangan dijual, termasuk kulit, tanduk dan sebagainya. Itu kalau nang menjual itu nang berkorban. Ini satu ekor sapi kan kalau berujung. Mbak Anang kada menjual, seiko nang menjual, nah kasihan nang Mbak Anang keumpat terasa. Ini harus panitia nang harus aktif. Jadi dan kulit itu ampun orang ketujuh. Panitia pun kada boleh mengambil bisa-bisa kalau ada pepadah tanpa persetujuan orang ketujuh, apalagi orang lain. Caranya kayak ini, sebelum pelaksanaan penyembelihan, peserta nang korban ini harus duduk berataan, dipadahkan dengan panitia, ya di situ berelaan lah kurang lebih dan sebagainya, termasuk yang disampaikan kulit binatang korban dia ini kena kayak apa? Nah, ditawarkan dia dulu, apakah kami cancang dia bagi beratan ketujuh? Itu pilihan pertama. Atau dibiarkan segambaran kemudian dijual. Nah, ujian yang bertujuh kulit ini ngalih juga kami masaknya aja, kami bayarkannya berarti segambaran kan beda canyamnya kan ada harga lagi kan jadi segambaran ya. Maka yang bertujuh ini sepakat kulit itu kami berikan kepada pulang. Nah itu harus sepakat ini. Siapa kita berikan lawan panitia kan jangan seiko pulang, jangan paduan ketiga akor. Nah berarti kulit tadi menjadi hak panitia. Ketika kulit tadi menjadi hak panitia, maka panitia boleh menjual. Nah ini lain lagi, kenapa? Karena kulit tadi sudah diberikan oleh nama korban, lalu boleh menjual. Nang kada sah korbannya tadi itu apabila nang korban menjual kulitnya. Jadi teknisnya itu. Tapi dalam fikih muamalah, kulit binatang yang belum disamak kan hukumnya najis, dan Rasulullah melarang menjual najis karena barang yang diperjualbelikan itu harus bendanya suci, kecuali disamak dulu kengalihan gawiannya. Nah maka apa caranya? Jadi panitia itu bahasanya bukan menjual tapi menghargai berapa harga. Jadi kan ada istilah akad jual beli itu kan ada. Ini berapa nih jangan buah Madura ini biasanya. Misalnya jalan panitia 300 misalnya, tawar menawar akhirnya 2,5. Julung duitnya, julung kulitnya. Kadang kami jual kulit nang mereka ada pokoknya nang behurupan aja tuh pada bakat. Karena kada sah jual belinya. Nah itu teknisnya bukan. Jadi amun ujar nang betujuh tadi kulitnya kami hendak minta juga aja. Nah, ada boleh panitia bisa. Kepalanya kah ia jual, panitia itu untuk ada haluan nang ampun nang betujuh itu kepala kak sapi ini nang mana? Pakai penyembelihannya kah? Atau diberikan non siapakah? Atau mungkin biar bilang hendak. Nah, itu harus tawarkan itu. Nah, itu panitia cara bekerjanya dengan nangkep korban supaya istilah terwahi itu transparan, begitu. Wallah. Gitu. Ada sebagian yang mengatakan penyembelihan itu waktu menyembelih itu
pisau tidak boleh terangkat jadi bangkai. Nah, pendapat ini apakah betul atau enggak? Masalah pengangkatan waktu menyembelih, pisau ini kadang-kadang diangkat-angkat. Biasanya kan ada dari ini diangkat, kita akan mengangkat bangkai kalau terangkat. Apa pendapat betul? Intinya menyembelih itu pertama di lehernya, yang kedua putus urat pernapasan sama urat makanan, yang ketiga waktu disembelih sapinya itu masih hidup, kemudian yang keempat mati itu dengan sebab sembelihan, kemudian alat sembelihnya tajam atau landak. Nah mungkin itu teknik penyembelihannya saja. Memang pernah juga belum mendengar seperti itu, tapi ada sampai jadi bangkai itu bang, kecuali dia menyembelih itu alat penyembelihnya itu tumpul, jadi matinya itu bukan disebabkan benda tajam, tapi karena kerasnya kuatnya tekanan. Nah itu yang jadi bangkai. Amunang masa angkat tadi itu insya Allah dimaafkan aja. Ya memang sebaiknya kalau ulun belajar dulu memang jangan sampai terangkat. Ulun dulu belajar menyembelih lawan almarhum Kiai Haji Ahmad Zamani. Sidi pulih hai Nabi Kai nyembelih. Sidi menyembelih ada besing-sing sisinan baju gamis. Tapi darahnya kadang mencret. Oh saya bertanya sidi pulih hai Nabi. Ulun kadang kau menurut menyembelih darah kesambut ke muka. Sidi sak dua kali aja. Set benar. Nah itu tekniknya. Yang pertama mengikuti kepala lawan awaknya. Yang kedua posisi leher binatangnya itu seperti apa. Nah baru bisa seperti itu. Jadi ada beberapa teknik. Memang tak angkat itu kurang bagus bang. Kalau orang bahari itu melajari posisi menyembelih ini jangan berangkang, jangan menyelangkangi kepala sapinya. Oh itu ada teknik-teknik dan sebagainya. Sampai bawa kilnya, sampai bahelahnya. Ulun ada beberapa guru belajar cara menyembelih ini memang macam-macam tambahan-tambahan orang dulu kan. Dan dasar bagus juga ada pada seperti itu. Nah di antara yang ulun dapat tadi kayak tadi jangan sampai tangkat. Amun keterangan dalam kitab dimaafkan Jepang mengatakan intinya ini mati ujung-ujung dengan sebab sembelihan. Bahkan kan kayak ini, apabila sembelihan pertama belum putus boleh lagi diulangi. Atau kayak ini menyembelih ini kan karena menyembelih korban aja. Nah kayak bebek binatang yang berisi leher panjang itu kan kada tahu teknik penyembelihan, bisa terbang, bisa masih hidupnya kayak itik itu ya. Namun kada bisa cara teknik itu bisa terbang. Maka malam ini bahaulan sore ini menyembelih mentara dapat terjadi bahaulan. Itu kan lehernya kan panjang nih. Nah panjang lehernya. Di mana tekniknya? Onta leher panjang juga. Menyembelih di sini. Jangan di tengah-tengah sini, lambatnya mati. Nah misalnya orangnya hanya bisa menyembelih di sini, sembelihnya urat makanan sama urat pernapasan itu putus sudah. Dia angkat ya, itik tadi berjalan ya. Oh berjalan. Pertanyaannya, nang kayak apa? Apakah boleh disembelih? Boleh. Oh, sembelih pulang bahasa apa? Nah berarti kan itu alhamdulillah angkat tangan sumat tadi itu angkat badan berarti boleh aja. Cuma hukumnya makruh. Apalagi menyembelih sampai putus. Ini kalau landapan tadi, nanti ini sampai putus atau unggul ayam. Nah jadi ada beberapa teknik. Jadi intinya asal binatang itu bisa dimakan, waktu disembelih masih hidup, menyembelihnya di lehernya, putus urat makanan, urat pernapasan, dengan senjata yang tajam landak jangan kumpul, dan matinya dengan sebab sembelihan, jangan dibantu dengan yang lain, maka hukumnya sembelihan namanya. Jadi waktu disembelih itu jangan ditindih-tindihi awaknya. Nah kayak ikatannya dilonggarkan supaya ini tuh bujur-bujur mati dengan sebab sembelihan. Ini kadang-kadang waktunya begagah kan mani parah.
Ketika sudah disembelih, nah buntutnya diputar bubuhannya. Nah ini makruh hukumnya nih. Kepalanya diputar-putar, makruh hukumnya. Kenapa? Dikhawatirkan kalau membantu proses cepat matinya yang bukan murni dengan sembelihan. Apalagi kayak orang pasar kita yang beli ayam baru mati buat langsung dalam banyak panas membuat. Itu bangkainya loh. Hati-hati. Ada yang lain lagi silakan. Berapa yang kamu lihat? 9 kan? Wah mantap banana. Enak telepon aja ulun lah, ada daging labihan. Tanggal 10-nya kapan yang baik? Tanggal 10-nya. Kami mana yang dibantu kenan, tolong dibantu panitia ya. Ulun tanggal 10 itu ada juga nyembelih, tanggal 11 juga ada yang menyembelih. Cukup, ada lagi yang ditakutkan silakan. Kemarin juga walaupun terlambat menyampaikan, paling kada jadi catatan bagi siapa yang hendak berkorban untuk tahun-tahun akan datang. Walaupun terlambat seperti ini, apa? Yaitu apabila masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai binatang korbannya disembelih, bagi orang yang berniat berkorban itu makruh hukumnya seperti mencukur rambut kepala, memotong kumis, kuku dan sebagainya. Intinya makruh menanggalkan bagian tubuhnya bagi orang yang niat berkorban. Misalnya ulun niat berkorban, masuk tanggal 1 Zulhijjah, nah mulai sebelum makruh. Jadi memotong kuku, hendak memotong rambut itu sebelum tanggal 1 Zulhijjah dan setelah hewannya dipotong. Misalnya hewan korbannya dipotong tanggal 13, berarti sampai tanggal 13. Nah ini mungkin ya akan terlambat disampaikan karena kita sudah masuk. Tapi karena Bapak, insya Allah untuk tahun-tahun yang akan datang kita menjadi pelajaran bagi yang hendak berkorban. Kenapa jadi makruh? Alasannya apa? Karena bilanya dipotong berdulu, rambut kuku dipotong berdulu, berarti pas waktu hewannya disembelih kena nang dipotong itu dosanya kada terumpat diampuni Allah. Nah itu jadi makruh. Mengkena memotongnya kan pasti darahnya menetes itu mulai ujung rambut sampai ujung batis orang berkorban itu dosanya diampuni Allah beratan. Amun dipotong berdulu kada terumpatnya. Nah itu jadi makruh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.